Min, kira-kira apa ya yang ada di koordinat 0,0? Yuk kita bahas. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, kira-kira apa yang terjadi jika garis meridian utama berpotongan dengan garis khatulistiwa? Tentu titik perpotongan keduanya menjadi 0 derajat lintang dan 0 derajat bujur. Hasilnya adalah sebuah titik yang berada di teluk gini. Jadi, apa yang kira-kira ada di titik koordinat 0 derajat lintang dan 0 derajat bujur ini? Kalau kita mencari menggunakan website statement, dan pada koordinat tersebut, kita akan menemukan sebuah pulau kecil. Kenalin, Null Island, atau Pulau Null. Null Island, sebuah pulau yang sangat sibuk. Pulau ini sangat banyak dikunjungi oleh orang dari berbagai negara. Ada banyak restoran di sini, dan banyak orang yang posting kalau mereka lagi berkunjung ke pulau ini. Kecuali itu semua fiktif. Pada kenyataannya, pulau ini tidak pernah ada. Ya, titik koordinat ini ternyata bukan ketemu di wilayah daratan manapun, melainkan hanya laut. Kosong. Nah, kita lihat juga apa nama pulaunya. Null. Artinya kosong. Jadi secara harfiah ya, pulau kosong. Ya nggak salah dong. Nama Null sendiri merujuk pada titik koordinatnya. Well, pada mulanya, nama Null Island bukanlah suatu istilah dalam kajian geografi. Istilah Null Island itu sebenarnya merupakan sebuah kesalahan data atau semacam bug pada pembuatan peta digital. Jadi ceritanya, pada tahun 2011, Natural Earth, sebuah public domain untuk pembuatan peta, yang dikembangkan oleh beberapa kartografer sukarelawan bersama dengan tim analis dari GIS Geography. Dengan menggunakan WGS84 sebagai basis pembuatan peta. Nah, tim GIS ini juga punya sebuah website yang bernama gisgeography.com. Jadi para tim GIS melakukan proses yang bernama geocoding, menggunakan software yang berfungsi sebagai geocoder. Dalam proses geocoding, tim GIS mengambil data dari suatu tempat yang berupa alamat tempat tersebut, lalu mengubahnya menjadi koordinat geografis. Koordinat yang bentuknya lintang dan bujur. Masalahnya, terjadi beberapa kesalahan atau error, semacam typo saat memasukkan titik koordinat, atau titik koordinat yang berantakan, alias tidak tersusun dengan rapi, nomor bangunan yang tidak ada, atau malah gangguan pada geocoder itu sendiri, sehingga proses geocoding tidak selalu berjalan mulus. Dari segala error itu, akan membingungkan geocoder, sehingga menghasilkan koordinat 0,0. Jadi segala data error yang dimasukin bakal nyasar ke satu titik, yaitu 0,0. Contoh aja, kalian mau masukin data tempat tinggal kalian, tapi ternyata kalian masukin titik koordinat yang mungkin kurang tepat. Atau geocodernya yang emang error dari sononya. Alhasil data tentang tempat tinggal kalian bakal nyasar ke titik 0,0. Atau ketika mereka memasukkan koordinat yang nilainya terlalu kecil, maka akan selalu berakhir di koordinat 0,0. Atau sekitaran situlah. Well, sebetulnya koordinat ini memang merupakan lokasi yang sebenarnya di permukaan bumi. Sebuah lokasi di teluk gini. Akhirnya, tim GIS menyebut titik koordinat itu sebagai Null Island. Null Island kemudian jadi bahan jokes di komunitas GIS. Bahkan, Natural Earth mendeskripsikan Null Island sebagai sebuah pulau fiktif yang berukuran 1 meter persegi, berlokasi di lepas pantai Afrika, tempat garis khatulistiwa
dan meridian utama bertemu. Namun setelah itu, konsep Null Island menyebar luas, dan tidak hanya sekedar titik imajiner saja. Banyak orang yang mulai menyadari eksistensi Null Island. Null Island yang sebenarnya antara ada dan tiada. Null Island menjadi istilah yang sangat penting, karena lebih mudah dijelaskan bagi masyarakat umum, daripada harus nyebutin 0 derajat lintang, 0 derajat bujur. Ribet bener. Tapi berbeda dengan gambaran di peta digital, di mana Null Island merupakan sebuah pulau berukuran 1 meter persegi. Pada kenyataannya, tidak ada apapun di situ, kecuali lautan. Ya, sebenarnya nggak kosong-kosong amat sih. Ada sebuah pelampung atau buoy yang bernama Soul Buoy. Lebih tepatnya, pelampung jenis Autonomous Temperature Line Acquisition System atau ATLAS. Soul Buoy termasuk dari System Prediction and Research Moored Array in the Atlantic atau disingkat sistem Pirata. Pirata sendiri merupakan sistem pelampung observasi yang ditambatkan di Samudra Atlantik. Fungsinya untuk mengumpulkan data meteorologi dan oseanografi. Nah, secara total, ada 17 buoy yang tersebar di Samudra Atlantik. Salah satunya berlokasi di tempat yang kita anggap sebagai lokasi Null Island. Pelampung-pelampung ini udah dipasang sejak tahun 1997 sebagai bentuk kerjasama dari USA, Prancis, dan Brazil. Pada awalnya, di tahun 1997, dipasang 12 pelampung. Tapi 2 di antaranya dinonaktifkan pada tahun 1999 karena menjadi target vandalisme yang dilakukan oleh para pemancing. Soul Buoy ditambatkan ke dasar laut yang kedalamannya mencapai 16.000 kaki, atau sekitar 4,8 km. Secara bertahap, beberapa pelampung ditambahkan dan dinonaktifkan. Soul Buoy sendiri dinonaktifkan pada tahun 2021. Oh iya, Mimin tadi cuma contohin kalau kita cek lewat Staden kan? Terus gimana dengan website atau aplikasi peta yang lain? Kalau kita cek di OpenStreetMap, lalu kita pergi ke koordinat Null Island, maka kita akan melihat banyak coretan warna-warni di situ. Ya, mungkin orang-orang berkontribusi buat nandain lokasi ini kali ya. Lalu bagaimana dengan Google Earth? Selaku aplikasi kesayangan kita semua. Di koordinat yang sama, tidak ada pulau. Tapi kita akan menemukan sebuah relief bawah laut. Ya, berarti cuma laut kosong aja sih. Cuma entah kenapa ini ngingetin Mimin sama wajah di planet Mars. Han Solo, Min. Tapi ya, saking fenomenalnya pulau imajiner ini, sampai-sampai ada Micronesian-nya coy. Noh websitenya. nulis.land. Kayak Micronesian kebanyakan, ada benderanya, ada penduduknya, dengan populasi 4.000 jiwa. Dan katanya, ini adalah gambar dari Null Island. Dan katanya, kebanyakan penduduk Null Island tinggal di sebelah sini. Ya, silakan kalian lihat sendiri ke websitenya. Akan tetapi, Mimin menemukan sebuah fakta unik, amigos. Ketika kita mengunjungi website GIS Geography yang menceritakan soal Null Island, dan kita membaca kolom komentar, ada sebuah komentar yang dikirim oleh seorang user yang bernama Anka Ville Lauritsen. Ia mengatakan kalau titik koordinat 0,0 bukanlah Null Island, tapi sudah memiliki nama resmi, yaitu Anka's Point. Dan bahkan, Anka mengirimkan link websitenya juga. Dan di website itu, dia menceritakan bahwa titik pertemuan antara meridian utama dengan garis khatulistiwa sekarang sudah diberi nama Anka's Point. Anka sendiri memiliki pekerjaan pada kamus maritim yang baru.
Dan ia menemukan bahwa titik perpotongan meridian utama dengan garis khatulistiwa ternyata belum memiliki nama. Ankah menyebutkan bahwa ia pertama kali menghubungi Dewan Bahasa Denmark. Ankah menceritakan soal titik yang belum bernama itu. Dewan Bahasa terkejut dengan fakta tersebut. Begitupun ketika Ankah mendapatkan email dari Survei dan Kadaster Nasional, Universitas København, Kedutaan Besar Kerajaan Denmark di Ghana, dan seorang pengarang yang bernama Truls Klude. Saat Ankah menghubungi Survei dan Kadaster Nasional, ia diberitahu bahwa ada aturan ketat soal penamaan objek di perairan internasional, dan ia harus mengisi formulir dan mengirimkannya kepada Administrasi Maritim Denmark, yang mana akan diteruskan kepada Organisasi Hidrografi Internasional. Singkat cerita, Ankah memberikan saran nama titik itu sebagai Ankah's Point. Alasannya, karena titik 0,0 menjadi dasar untuk menentukan titik mana saja di planet Bumi. Kemudian nama titik tersebut harus berkaitan dengan dunia maritim. Dan jangkar kapal sepertinya merupakan simbol yang tepat. Karena alasan ketiga, Ankah merupakan bahasa Denmark untuk jangkar. Dan kebetulan, orang yang memberikan saran juga bernama Ankah. Pada tahun 2017, Ankah telah menginformasikan penamaan Ankah's Point kepada beberapa pihak terkait. Nah, kalau ini baru nul, Min. Buset, creepypasta main crap. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.